Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelnisha nanti akan menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Yang pertama dimulai dari latar belakang Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai dengan 1783. Patriot Amerika di 13 koloni mengalahkan Britania Raya dalam Perang Revolusi Amerika dengan bantuan Perancis meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Fun fact-nya, kemerdekaan Amerika dengan simbol kemerdekaan yang bernama Declaration of Independence pada tanggal 14 Juli 1776 dan hak asasi manusia merupakan poin penting dari deklarasinya. Dan revolusi Amerika merupakan revolusi ideologis dan politik yang terjadi di daerah koloni Inggris yang membawa pengaruh dan perubahan besar bagi kehidupan masyarakat dunia tentang arti penting kemerdekaan. Yang kedua adalah pemicu timbulnya revolusi Amerika. Poin pertama, terjadinya merkantilisme dan monopoli Inggris. Poin kedua, adanya kewajiban bagi warga koloni untuk membeli barang-barang hasil produksi Inggris. Poin ketiga, ditolaknya usulan warga koloni Inggris di Amerika untuk memiliki perwakilan parlemen di Inggris dan keluarnya undang-undang yang mengekang kebebasan rakyat. Hal ini terjadi karena di tahun 1763 Inggris baru saja memenangi perang melawan Prancis. Peperangan ini dinamakan The Seven Years' War. Hasil yang didapatkan Inggris dari perang ini adalah semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Tanah Baru Amerika. Meskipun memenangi peperangan tersebut, Inggris juga mendapat dampak buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan. Untuk menutup kas yang merugi, Inggris memberlakukan beberapa peraturan untuk menarik pajak dari koloni Inggris di Amerika. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah Inggris beranggapan bahwa koloni mereka adalah masyarakat yang makmur. Karena mereka baru mendapatkan tambahan tanah dan harta setelah menang perang melawan Perancis. Lalu undang-undang yang mengekang kebebasan rakyat itu apa aja sih? Yang pertama ada Sugar Act atau Undang-Undang Gula tahun 1764. Sugar Act adalah sebuah undang-undang atau peraturan yang disahkan pada tahun 1764 yang berusaha mengatur dan mengendalikan penyelundupan gula dan sirup gula di koloni dengan cara mengurangi tingkat pajak dari peraturan sebelumnya. George Grenfell adalah Perdana Menteri Inggris yang mencetuskan ide pemberlakuan Sugar Act. George memiliki 3 tujuan dalam pemberlakuan Sugar Act. Yang pertama adalah bahwa Inggris menyadari penyelundupan adalah bagian dari perdagangan gelap dan harus ditanggulangi agar pemerintah Inggris tidak mengalami kekurangan penyerapan pajak. Yang kedua adalah untuk melindungi perdagangan Inggris dengan memberlakukan sebuah peraturan undang-undang baru yaitu Navigation Act. Navigation Act ini diharapkan menjadi pelengkap bagi Sugar Act. Yang ketiga adalah untuk menarik pajak guna mengganti biaya French Indian War yang telah menyedot kas kerajaan Inggris. Dan selain itu, Sugar Act digunakan untuk membayar biaya pertahanan bagi koloni. Selain tujuan-tujuan di atas, Sugar Act juga digunakan untuk mengawali suatu sistem perdagangan baru dari atau ke koloni berupa mengurangi perdagangan dengan negara lain seperti Perancis dan Spanyol. Lalu yang kedua ada Currency Act atau Undang-Undang Mata Uang tahun 1764. Currency Act mengatur tentang larangan pengeluaran uang bagi masing-masing daerah koloni dan hanya memakai mata uang Inggris. Yang ketiga adalah Stamp Act atau Undang-Undang Perangko tahun 1765. The Stamp Act adalah sebuah peraturan pajak yang diberlakukan kerajaan Inggris untuk menanggulangi efek dari perang. Sebenarnya, pembayar pajak Inggris sudah membayar pajak perangko dan telah diuji coba di Massachusetts dengan peraturan yang sama. Tetapi Stamp Act yang baru ini ditetapkan untuk seluruh penduduk koloni dengan peraturan yang lebih merinci daripada yang diuji coba di Massachusetts. Secara legislatif, undang-undang ini diusulkan oleh Perdana Menteri George Grenfell pada Maret 1765, tetapi Stamp Act baru berjalan sepenuhnya pada 1 November 1765. Undang-undang ini mengharuskan rakyat kolonial untuk membeli perangko yang nantinya ditempelkan pada sejumlah dokumen penting, seperti surat penjualan, kontrak perdagangan, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, perangko juga ditempelkan pada koran, pamflet, poster, bahkan kartu permainan. Namun, penduduk koloni menyuarakan penolakan dan protes terhadap undang-undang ini. Alasan utama protes adalah bahwa Stamp Act merupakan pajak internal kepada Amerika.
tidak seperti Sugar Act yang mereka pandang sebagai pajak perdagangan. Orang-orang yang terdampak pajak ini rata-rata merupakan orang-orang paling berpengaruh di masyarakat seperti pengacara, pedagang, pejabat daerah, dan tukang cetak. Lalu yang keempat ada Quartering Act atau Undang-Undang Tempat Tinggal tahun 1765, yaitu undang-undang yang berisi tentang kewajiban bagi setiap koloni untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makanan bagi tentara Inggris yang ditempatkan di daerah koloni. Yang kelima adalah Townshend Act, undang-undang yang mengatur pajak impor untuk komoditas tertentu. Tahun 1767, Townshend mengusulkan sebuah usulan dengan metode baru yang dikenal dengan Townshend Act. Peraturan ini disetujui dan didukung oleh seluruh parlemen pada Juni dan diimplementasikan pada 20 November 1767. Didesain sebagai aturan yang lebih baik dari Stamp Act. Townshend Act memberlakukan pajak kepada komoditas seperti anggur, buah-buahan, cat lukis, kertas, dan lain-lain. Produk-produk ini adalah produk yang dimonopoli oleh Inggris sehingga mau tidak mau rakyat koloni harus membelinya dari Inggris dengan pajak. Lalu selanjutnya adalah faktor penyebab dari Revolusi Amerika. Faktor penyebabnya adalah koloni di Amerika merasa kalau pajak yang ditetapkan oleh Inggris itu terlalu tinggi. Karena merasa dirugikan, akhirnya mereka mulai tahun 1765 melakukan protes. Di samping itu, rakyat koloni di Amerika merasa peraturan tersebut tidak berlaku karena tidak ada perwakilan rakyat koloni di parlemen Inggris yang dapat memberikan suara dan saran dari rakyat koloni. Selain itu, pada tahun 1773, masyarakat koloni yang frustasi atas kebijakan dan peraturan Inggris mengadakan gerakan protes bernama The Boston Tea Party. Lalu apa sih The Boston Tea Party itu? The Boston Tea Party adalah salah satu peristiwa yang terjadi tanggal 16 Desember 1773, di mana kolonialis Amerika yang melakukan protes karena mereka harus membeli teh dari Britania Raya dan harus membayar pajak. Mereka lalu membuang teh-teh itu ke Boston Harbor karena pada saat itu orang Eropa mula-mula mencicipi teh pada abad ke-17. Di Britania Raya, popularitasnya meledak mulai abad ke-18. Sejak saat itu pula Inggris menjadi salah satu negara peminum teh terbesar di dunia. Selain itu, faktor penyebab Revolusi Amerika juga berkembangnya paham liberalisme dan republikanisme di Amerika. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Dan selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang terlibat di Revolusi Amerika. Yang pertama ada Thomas Paine. Thomas Paine merupakan tokoh yang berprofesi sebagai penulis dari Inggris dan sebagai penggagas ide politik radikal pada 1774. Tokoh satu ini menyerang gagasan tentang monarki berdasarkan sebuah warisan dan menyatakan bahwa satu orang jujur lebih berarti daripada seluruh penjahat yang bermahkota. Maksudnya adalah raja. Thomas Paine memaparkan ide yang dapat digunakan sebagai alternatif, yaitu terus menyerah pada raja tiran dan pemerintah asing atau terbebas dan merdeka sebagai republik yang bahagia dan mandiri dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah George Washington. Dahulu George Washington merupakan salah satu anggota militer dengan pangkat letnan kolonel di daerah Virginia. Ketika memasuki 1776, revolusi kemerdekaan Amerika pecah dan Kongres Kontinental mengeluarkan deklarasi kemerdekaan, sehingga berhasil memisahkan diri dari kerajaan Britania Raya. Perjuangannya dalam memerdekakan Amerika sangatlah besar, hingga Inggris mengakui kedaulatan Amerika pada 1783. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari militer setelah 4 tahun berlalu. George Washington menjabat sebagai ketua konvensi konstitusional. Kemudian pada 1789 ia dinobatkan sebagai presiden pertama Amerika Serikat dengan suara bulat. Yang ketiga adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan, penemu, penulis, penerbit koran, bapak kota Philadelphia, diplomat, dan penanda tangan deklarasi kemerdekaan serta undang-undang yang berlaku. Tokoh revolusi kemerdekaan Amerika ini sangat berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan
yang dikemas secara praktis. Yang keempat adalah Thomas Jefferson. Thomas Jefferson adalah seorang penulis deklarasi kemerdekaan yang terilhami oleh karya Thomas Paine. Tokoh tersebut memiliki nama Thomas Jefferson yang berhasil mendirikan sebuah perguruan tinggi, yaitu University of Virginia. Tokoh Revolusi 1 ini juga mendirikan sebuah rumah Amerika yang sangat populer di kala itu, yaitu Monticello.